Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana Matius membangun narasi yang lebih kuat lagi dalam menyatakan tujuan kedatangan Mesias. Jadi dalam pembahasan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Matius menyatakan Yesus sebagai Mesias mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kemudian Matius menunjukkan bahwa Mesias itu memiliki otoritas atas penyakit, atas alam, atas setan-setan, dan juga kita sudah membahas bagaimana Tuhan Yesus Sang Mesias memiliki otoritas untuk mengampuni dosa manusia. Dengan demikian Matius, saudara, ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Amin. Dia adalah Allah yang hidup. Apa yang baru kita baca menunjuk kepada tujuan dan orientasi pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus menyelamatkan dan memulihkan keadaan manusia yang berdosa. Dan kali ini Yesus menunjukkannya dengan memanggil Matius untuk mengikut dia. Siapa Matius? Jadi Matius ini nama lainnya yang dicatat di dalam Injil Markus itu bernama Levi, anak Alpheus. Jadi arti kata Matius adalah the gift of Jehovah. Jadi dia merupakan anugerah atau pemberian Jehovah. Nah, Matius ini sekalipun namanya adalah the gift of Jehovah, dia adalah seorang pemungut cukai. Sudah tahu pemungut cukai itu adalah sahabat orang Romawi dan merupakan musuh bagi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka karena dia dipakai oleh orang Romawi untuk menarik pajak dari orang-orang Yahudi. Ini menyebabkan bahwa dia tentunya dicap sebagai orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang ditolak oleh kalangan masyarakat agamis pada waktu itu. Nah, di sini Yesus memulai dengan setelah dia ada di Kapernaum, dia datang kemudian melihat Matius duduk di meja cukainya, meja penukar uangnya. Dan Yesus tidak menunjukkan hal bahwa dia bercakap-cakap dahulu atau apa. Dia langsung berkata begini, "Ikutlah aku." Dan Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Dia nggak berpikir tentang uangnya. Dia tidak berkata, "Tunggu dulu saya hitung uang, tunggu dulu saya bereskan pajak." Nah, dia berdiri dan dia langsung mengikuti Yesus. Yang jadi gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa memang benar Yesus mencari orang berdosa. Dan bagi Yesus tidak peduli latar belakang orang tersebut seperti apa. Dia datang untuk memanggil orang berdosa dan berkata, "Ikutlah aku." Mungkin yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana Matius berespon pada panggilan Yesus tersebut. Saudaraku, dalam jamuan makan di rumah Matius pemungut cukai ini, di mana Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa lewat Matius Tuhan Yesus dapat terhubung dengan banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Di sini kemudian penulis Injil Matius menunjukkan orientasi dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa. Seperti pembacaan kita tadi dalam Matius 9 ayat 13, bahwa Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan, saudaraku, memanggil orang benar. Nah, kita udah melihat dengan jelas bahwa
orientasi dan tujuan kedatangan Yesus adalah untuk memanggil orang berdosa. Makanya dikutip di akhir dari pembacaan kita tadi, dibilang begini, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk memanggil orang yang berdosa. Jadi jelas sekali, kelihatan sekali bahwa orientasinya Yesus adalah dengan orang berdosa. Ya. Ada beberapa hal yang kita perlu garis bawahi di sini. Bahwa Tuhan berkata yang harus kita pelajari adalah ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Belas kasihan ini tertuju kepada orang-orang yang tidak dapat menolong dirinya. Sebab Tuhan sangat mengasihi manusia yang berdosa. Memang dia membenci dosa, tapi dia tetap mengasihi manusianya. Dia tetap mencari manusia. Dan manusia yang berdosa itu selalu menyedihkan hati Tuhan. Dan Tuhan itu berbelas kasihan untuk dapat menyelamatkan mereka. Dan ditulis di Alkitab, para ahli Taurat dan para pemimpin-pemimpin Yahudi bertanya, kenapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa? Yesus tahu hal tersebut. So, selalu memang dalam hidup sekedar agama, orang berupaya untuk saling menuding ini berdosa, jangan bergaul dengan dia, ini begini. Sedangkan Yesus datang, dia kemudian dikenal sebagai sahabat orang berdosa, karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Masihkah kita sebagai orang percaya masih memiliki sukacita untuk kemudian dapat terhubung dengan orang berdosa, untuk dapat membawa mereka dalam kerajaan Allah? Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Amen. Dia datang untuk mencari orang yang terhilang, untuk datang kepadanya karena kasih-Nya yang luar biasa. Hari ini saudaraku, datanglah kepada Tuhan Yesus, berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan aku akan menikmati semua yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bahwa Engkau mencari orang berdosa, bukan orang benar. Kami semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau datang mencari kami, orang yang berdosa. Ya, Kalau ada dari kami yang terus merasa berdosa dan merasa jauh dari Tuhan, Tuhan biar mereka terpanggil untuk datang kepadamu. yes Lord. Dan Tuhan, Engkau dengan kasih-Mu akan menyentuh kehidupan, menjamah kehidupan mereka, dan mengubahkan kehidupan semua orang yang datang kepadamu. Terima kasih untuk apa yang ditulis dalam kitab Matius ini. Kami mau belajar menjadi juga orang-orang seperti Yesus yang mencintai orang berdosa dan berdoa bagi mereka, penuh belas kasihan kepada mereka, supaya mereka pun dapat diselamatkan dalam kerajaan Allah. Bantu kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Engkau, supaya kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Have a blessed day saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.